Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara Kategorial Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah, hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan rahmat anugerah. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, urapi kami semuanya Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat dan remah bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pada pagi hari ini, masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Di Amsal 23 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kekasih Tuhan, setiap orang hidup dalam 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap orang tentunya memiliki masa lalu yang tidak sama, berbeda-beda satu sama yang lain. Masa lalu seseorang dapat mempengaruhi kehidupannya masa kini. Tetapi masa depan bukan ditentukan oleh masa lalu, masa depan ditentukan oleh masa kini. Banyak orang yang masa lalunya hancuran, tapi pada suatu hari ia bertobat, mengenal Tuhan, berpaling kepada jalan yang benar, mengejar masa depannya dengan Tuhan, sehingga ia beroleh masa depan yang penuh pengharapan dan penuh dengan kemenangan. Banyak orang yang masa lalunya baik, tetapi akhirnya hancur karena hidup dalam jalan yang salah atau sembrono, sehingga mendapatkan masa depan yang suram. Untuk menggapai masa depan dengan sungguh ada dan harapan tidak hilang, kita harus berorientasi pada masa kini dan melupakan apa yang telah di belakang. Arahkanlah diri kita kepada apa yang di depan. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cerah? Kekasih-kekasih Tuhan, semua kita menginginkan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang sungguh ada, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Kita memiliki berbagai cara. Yang pertama, dalam ayat 7a, jangan iri hati. Kalau kita lihat seseorang menjadi sukses, berhasil, janganlah kita iri hati. Tetapi kita juga ikut senang akan keberhasilan orang lain. Kita ikut senang akan keberhasilan, kesuksesan orang lain. Dalam Alkitab ada contoh, yaitu Raja Saul yang iri hati kepada Daud atas keberhasilannya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Kekasih-kekasih Tuhan, janganlah iri hati. Kalau orang lain berhasil, kita juga ikut merasakan senang. Jangan seperti Raja Saul, iri hati, dengki kepada Raja Daud, sehingga dia mengalami kejatuhan. Kita pelajari ada beberapa tipe sifat manusia. Yang pertama, senang kalau lihat orang lain senang atau berhasil. Yang kedua, senang kalau lihat orang lain susah. Yang ketiga, susah kalau lihat orang lain susah. Yang keempat, susah kalau lihat orang lain senang. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang senang kalau melihat orang lain senang.
Dan kita menjadi susah kalau kita melihat orang lain susah. Dalam Amsal 14 ayat 30 firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kasih Tuhan, janganlah kita iri hati, tapi biarlah kita memiliki hati yang tetap tenang, sehingga hati yang tenang menyegarkan tubuh kita. Kalau orang lain senang, sukses, berhasil, tentunya dengan jalan yang benar, kita harus mempelajari dari cara mereka, bagaimana mereka bisa berhasil atau sukses. Jangan iri hati atas keberhasilan orang lain, tapi belajarlah hal yang positif dari orang yang sukses atau orang yang berhasil. Yang kedua, ayat 7a, janganlah dengan cara berdosa. Dimanapun, kapanpun, siapapun, Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya bertindak dengan cara berdosa. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang akan terjadi bila kita menggapainya bukan dengan cara berdosa, tetapi dengan cara yang baik dan benar. Iblis menawarkan cara-cara yang instan atau berdosa, yang tidak sesuai dengan standar Allah. Dosa tidak pernah mendatangkan kebahagiaan, tapi dosa mendatangkan malapetaka. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan mau kita dibujuk oleh iblis dengan cara-cara yang instan untuk menggapai tujuan kita. Tapi percayalah, baiklah kita memakai cara-cara yang benar dengan pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kita gapai sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam kasih Kristus Tuhan kita. Dosa tidak pernah mendatangkan kebahagiaan, tapi dosa mendatangkan malapetaka. Jangan mau kita diintimidasi oleh iblis. Jangan mau kita diiming-imingi oleh iblis, ditawari oleh iblis dengan cara-cara yang instan, yang berdosa, yang tidak sesuai dengan standar Allah. Bolehkah seseorang menjadi berhasil? Bolehkah seseorang menjadi kaya dan sukses dan terkenal? Tentunya sangat diperbolehkan. Semua itu tidak berdosa, asal untuk menjadi berhasil, untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, untuk menjadi terkenal dengan cara-cara yang benar dan baik di hadapan Allah. Tuhan menghendaki kita untuk menggapai masa depan dengan cara yang tidak berdosa. Menjadi berhasil, jadi kaya dan sukses, terkenal, tidak berdosa, tetapi menggunakan cara-cara yang berdosa untuk menjadi berhasil dan sukses, menjadi kaya dan terkenal adalah kejahatan yang akan menghancurkan kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita untuk mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan pimpinan Allah, dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita sungguh-sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jangan memakai cara-cara yang tidak baik, jangan pernah memakai cara-cara yang salah, karena semuanya berakibat fatal dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Tuhan, supaya kita tidak mengalami celaka. Dalam Yesaya 29 ayat 15 firman Tuhan berkata, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat, mata Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itu, jangan pernah menyembunyikan dalam rancangan terhadap Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita.
Kekasih-kekasih Tuhan, ingat Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Dalam Amsal 24 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, jangan iri hati kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan binasa. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan iri hati kepada orang jahat, jangan bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Yang ketiga, dalam ayat 17b, takut kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang harus dan layak kita hormati. Tuhan bukan pribadi yang harus kita takuti, tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti melibatkan Tuhan senantiasa dalam mewujudkan masa depan kita. Takut akan Tuhan berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 12-14 firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menatap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan memiliki masa depan yang cerah apabila kita takut kepada Tuhan. Anak cucunya akan mewarisi bumi, dan firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepada Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada orang yang takut kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, takut akan Tuhan menyadari bahwa keberhasilan, kekayaan, sukses itu semua adalah rahmat anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Semua karena berkat anugerah Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecakapan kita. Semuanya itu bukan, tetapi semua adalah karena rahmat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang selalu takut kepada Tuhan, sehingga kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang keempat, dalam ayat 18, jangan hanya berangan-angan saja. Kita harus percaya dan mengimani bahwa masa depan sungguh ada, tapi kita juga harus menjadikan masa depan itu sungguh-sungguh menjadi ada. Iman harus disertai dengan perbuatan. Jangan hanya berandai-andai saja, dan jangan hanya berangan-angan saja, tapi kita harus sungguh-sungguh berusaha dengan pimpinan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, untuk menjadikan masa depan itu sungguh menjadi ada. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Orang yang hanya berangan-angan saja, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kemauan, tidak mewujudkan masa depannya, tapi kita harus sungguh-sungguh beriman dan berbuat sehingga masa depan itu sungguh menjadi ada. Kita harus bertindak, harus berjuang, harus berbuat untuk mewujudkan angan-angan supaya menjadi kenyataan. Harus dengan kegigihan pantang menyerah untuk menggapai masa depan kita. Dalam perjuangan yang gigih dalam kehidupan kita, harus memandang kebesaran Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus yang sanggup menolong kita, sehingga kita kuat, kita mampu untuk mewujudkan angan-angan masa depan kita. Dan kita percaya masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Iman bekerja sama dengan perbuatan, iman menjadi sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cerah? Bagaimana supaya memiliki masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak hilang? Yang pertama, janganlah kita iri hati. Yang kedua,
jangan dengan cara yang berdosa. Yang ketiga, takutlah kepada Tuhan. Dan yang keempat, jangan hanya berangan-angan saja, tapi kita harus berjuang dengan gigih. Kita harus berjuang dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan Tuhan, sehingga kita dapat mewujudkan masa depan kita menjadi ada. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, menasehati, mendidik kepada kami, sehingga kami boleh memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang sungguh ada, masa depan yang penuh dengan pengharapan, dengan cara tidak iri hati Tuhan, dengan cara tidak berdosa, dengan takut kepada Tuhan, dan tidak hanya berangan-angan saja, tapi berjuang dengan gigih, dengan iman dan perbuatan, sehingga masa depan kami boleh nyata dan boleh ada. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus dalam mencapai masa depan yang penuh pengharapan. Pimpinlah kami Tuhan dalam menggapai masa depan kami yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk melangkah, untuk berjuang, untuk menjadi kenyataan, sehingga masa depan kami sungguh masa depan yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, dan masa depan yang penuh pengharapan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terkasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.